Sebelum saya menjelaskan tentang kriteria penilaian untuk proyek kolaborasi yang terkait dengan TIK, saya mau mengingatkan dulu untuk tugas-tugas kalian yang belum mengumpulkan. Tapi sebelumnya Mr. Agung tidak bisa memberikan data, filenya Mr. Agung tertinggal di rumah di flash disk. Nanti saya akan kasih lihat saja chatnya Mr. Agung ke wali kelas kalian. Kalau memang tadi pagi kamu sudah mengumpulkan, silahkan abaikan saja ya. Seperti itu. Sebentar. Saya cari dulu di sini. Sebentar. Nah, yang pertama kita akan cek dulu tugas yang belum mengumpulkan multimedia, membuat grafik data bencana ya. Ada Jenis, Jocelyn, Kenneth, Lukas Colin, Marudut, Sharon Gianali. Mungkin ini Sharon mah kalau nggak salah filenya Mr. Agung tidak bisa buka. Sharon ada nggak sekarang? Sharon? Ada, Mister. Sharon mengumpulkannya dari handphone atau dari laptop? Handphone. Nah, sepertinya kalau mengumpulkan dari handphone itu kan filenya disimpan di cloud-nya handphone kamu. Lalu begitu di file yang dikirim ke Mr. Agung itu nama filenya jadi berubah beda. Bisa nggak mengirimkan langsung dari laptop atau komputer, Sharon? Bisa ya? Nah, kalau bisa dicoba dikirim lagi ya. Saya sudah kirim informasi kalau harus revisi. Nah, kita akan lihat sama-sama. Kita cek dulu ya untuk yang multimedia TIK grafik data bencana. Kita ke multimedia kelas 5B. Oke, kita cari yang sudah selesai. Yang grafik data bencana dulu ya. Dari 25 siswa, baru 20 yang mengumpulkan. Termasuk dan juga ada yang harus direvisi. Jenis belum mengumpulkan ya, Jen? Jenis. Iya, Mister, soalnya kemarin tuh mati lampu gitu, Mister, jadi nggak bisa buka itunya, tugasnya. Ini tanggal 7 Februari loh, Jen. Paling lambatnya 7 Februari. Jadi sebulan yang lalu. Ya. Nanti dikerjakan. Lalu Jocelyn ada di sini? Ada, Mister. Jocelyn mah baca juga belum ini mah. Kenapa sih? Kalau ya Jenisnya sudah membaca tapi belum ngerjain. Ini Jocelyn belum baca. Saya waktu itu nggak bisa bukain sih, Mister. Sekarang sudah? Sudah. Sekarang coba buka. Cari supaya Mr. Agung bisa ngecek kalau kamu sudah bisa membacanya. Kenneth ada Kenneth? Tidak ada. Sibuk dia mah. Kenneth masih belum suka bergabung atau di pelajaran wali kelas masih suka join nggak? Belum. Mister nggak sama sekali. Nggak pernah sama sekali, Mister. Nggak sama sekali. Mister. Iya, nggak sama sekali gabung. Dari semester 1 nggak pernah gabung, Mister. Malah dari kelas 4. Iya bener dari kelas 4 juga. Iya, oke. Terus apa lagi yang belum? Nah ini Lukas Colin, ada nggak Lukas Colin? Ada, Mister. Lukas, kamu mengirimnya dari handphone atau dari komputer? Tugasnya?
Handphone, Mister. Nah, dari handphone. Nanti kumpulkannya langsung dari komputer ya. Oke, Mister. Karena filenya tidak bisa dibuka sama Mr. Agung. Sebentar nih Mr. Agung ada tamu nih. Harus nyalain fokus dulu. Sekarang remote-nya nggak ada. Tunggu dulu ya. Kamu pelajaran apa lagi tadi? Sok dibantu Rahel biar cepat selesai. Bu Antinya bisa beres-beres cepat. Tugas Kolin dikirim ulang filenya ya, supaya bisa dinilai. Marudut. Ya, Mister. Marudut belum ngumpulin? Iya, Mister. Iya. Ayo, Nanti dikerjakan, Mister. 7 Februari nih. Sharon tadi ya, revisi sama seperti Lukas Kolin. Bajoy juga belum ngumpulin. Yosefa ada Yosefa? Ada Mister. Yosefa ada? Ada Mister. Yosefa tolong kirim ulang ya. Filenya tidak bisa dibuka. Jadi lihat seperti ini. Waktu diunduh, tuh filenya berubah. Ini file Mr. Agung yakin bukan penamaan dari kamu. Ini dari akibat kamu mengumpulkannya dari handphone. File kamu disimpan di drive handphone kamu. Maka kalau filenya ada strip-strip kayak gini nggak akan bisa dibuka. Akhirnya ini jadi dat. Ujungnya jadi dat. Begitu. Nah, jadi tolong dikumpulkannya langsung dari dari laptop atau komputer aja. Ya. Kalau mau dari handphone pastikan file jangan dari drive kamu yang dikumpulkannya, jadinya nggak bisa kebuka. Oke.
Nah, Bajo juga belum ngumpulin ya. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua yang tentang masih sama, tentang multimedia. Yang animasi ombak. Yo. Dari sini malah lebih banyak yang belum ngumpulin. Hanya 18 orang yang mengumpulkan. Coba yang merasa belum mengumpulkan raise hand. Ayo. Yang merasa belum mengumpulkan animasi ombak silahkan raise hand. Dan jangan sudah lakukan satu tapi yang buat tiganya belum takut. Silakan ya. Apa gambarnya? Apa ikan? Mr. Agung nggak suruh gambar ikan kok. Ayo. Baru berapa orang nih yang resen? Baru 1, 2, 3. Padahal ada 7. Nah, kita lihat ya. Jocelyn Kristalin. Belum lagi ngumpulin juga. Tapi sudah baca. Saya tidak bisa mengumpulkannya, Mister. Kenapa aja? Saya tidak bisa mengumpulkannya. Kenapa nggak bisa ngumpulin? Kamu buka MSIS-nya dari komputer atau dari laptop? Laptop. Dari laptop. Habis ini WA Mr. Agung, nanti Mr. Agung kasih linknya. Tutorial cara mengumpulkan tugas TIK. Oke, Mister. Ya. Kenneth juga belum. Lukas Colin. Lukas Colin. Lukas. Ya, Mister. Nah, Lukas ini mengumpulkannya PDF. Kalau PDF Mr. Agung tidak bisa periksa karena animasinya tidak bisa berjalan kalau pakai file PDF-nya. Ya, langsung kirim dari laptopnya atau komputernya PowerPoint-nya sama seperti yang lain. Kalau gini Mr. Agung nggak bisa periksa. Oke, Mister. Oke. Lu di Deta ada Deta? Ada, Mister. Deta belum ngumpulin ya? Ya, Mister. Ya, segera dikumpulkan daripada kosong nanti. Marudut, belum ngumpulin, belum baca juga. Waduh. Marvel ada? Marvel. Ada cuma teman. Marvel, tugas animasi ombaknya belum mengumpulkan Marvel. Iya, Mister. Ya, segera dikumpulkan. Sudah mau pembagian rapot soalnya. Niko. Kok? Niko salah ngumpulin kok. Oh. Lihat Niko. Iko itu di sini yang masuk ke sini yang ini tuh kok bukan yang ombak ya kok. Nanti dikumpulin ya kok. Mister. Ya. Putri ada Putri? Putri Zevanya? Apakah ada Putri Zevanya? Tidak ada ya? Oke, tidak ada. Putri Zevanya belum. Sharon juga harus direvisi karena seperti tadi filenya tuh tidak bisa dibuka sama Mr. Agung. Bajoy belum mengumpulkan. Itu yang multimedia. Lalu saya akan buka yang grafik. Tugas terakhir itu adalah grafik. Grafik tentang apa sih? Grafik itu tentang apa? Menggambar bebas tema Imlek. Nah, Mr. Agung pelit di sini nilainya untuk kelas 5. Karena hasilnya lebih bagus yang kelas 4, anak-anak kelas 4. Lebih kreatif.
Ini yang belum. Jocelyn juga belum. Belum mengumpulkan. Kenneth. Deta belum mengumpulkan? Belum, Mister. Ya, 2 tuh. Lalu Putri Zevanya juga belum. Sharon Giana udah masuk. Bajoy belum. Itu. Ya. Sebentar, saya cek lagi sekarang. Untuk yang animasi. Tugas animasi itu ada 3 ya. Animasi 1, animasi 1 dan 2 itu dikasih tugasnya bersamaan. Lalu dan yang terakhir adalah animasi 3 sendiri. Saya akan kasih tahu namanya. Sebentar. Abaikan kalau sudah mengumpulkan barusan. Saya share dulu nama-namanya. Nah, ini. Jenis animasi 3 belum mengumpulkan ya, Jen? Iya, Mister. Jocelyn juga belum. Lukas Colin animasi 3 belum. Deta semuanya animasi 1, animasi 2, animasi 3 belum. Atau ada yang kamu sudah merasa sudah mengumpulkan? Deta? Mister boleh nggak sih yang punya saya? Sayangnya kan yang satu kalau Mr. Agung lagi ngobrol sama Deta dulu. Deta betul enggak? Animasi 1, 2, 3-nya belum mengumpulkan atau ada yang sudah mengumpulkan? Iya, belum, Mister. Ya. Marvel. Ya, Mister. Marvel tugas animasi 1, animasi 2, dan animasi 3 belum dikumpulkan. Ini tugas ini di bulan Januari, sekarang sudah bulan Maret. Ya. Minggu depan tanggal 12 itu dan tanggal 14 kalau nggak salah malah harus sudah bulan Maret ini sudah harus pembagian rapot. Nanti nilainya kosong di situ. Niko Danu, mau tanya apa tadi? Silahkan, sekarang giliran kamu boleh bicara. Masih 1, 2, tinggal yang 2. Suaranya kecil kok. Mister animasi yang 1 sayangnya sudah, tinggal yang 2 sama 3 doang. Kita lihat ya. Kalau nggak salah kan iya. Aku udah kerjain tadi yang 1. Kamu mengumpulkannya di Padlet atau di roomnya? Roomnya. Animasi 1 ya. Iya. Mengumpulkannya kapan? Aku nggak ingat, tapi kan aku kan Lihat di sini. Ada nggak? Masih silang. Niko itu baca juga belum. rasanya kan sudah, ataupun kayaknya tinggal lupa dikirim. Ya ini belum ada. Ini lihat, ini Mr. Agung buka. Mungkin kamu lihatnya punyanya Kristo. No, aku kan bukain punya saya, benar. Sok, buka. Ini lihat ini. Ini Nicholas Danu nih. Coba, Niko bukanya di IMSys-nya di laptop atau di handphone? Aku kan tadi kan kiriminnya di laptop. Di laptop. Sekarang buka IMSys-nya di laptop. Bagian tugas ininya kamu fotoin. Sudah terkirim atau belum? Coba. Biar Mr. Agung sama-sama. Kalau memang sudah terkirim di Niko, di Mr. Agung belum terkirim, Mr. Agung tanya ke IMSys kenapa. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Putri Zevanya juga belum. Bajoy juga belum semua tugas, Bajoy. Kamu mau kapan ngerjainnya?
3, 4, 5, 6 tugas loh Joy. 2 PowerPoint, 1 gambar, 3 animasi. Animasi ini bisa dikumpulkan, bisa dikerjakan di handphone, betul? Ya kan? Nah, jadi kalau ada yang kesulitan mengumpulkan tugas yang secret, caranya gampang. Kamu bisa screenshot nggak? Kalau screenshot kan pakai handphone gampang, cekrek. Nah, itu dikumpulkan yang ininya saja. Kalau yang pakai laptop bisa begini caranya. Kamu, nih misalnya buka snipping tool. Nah, cari di sini, diketik aja snipping. Nanti diklik snipping toolsnya. Lalu kamu pilih new. Kamu kurungin aja ininya. Lalu ini di save sama kamu. Di save disimpan di apa? Misalnya animasi 3, 5B. Nah, file ini yang dikirim. Ya, bukan yang file animasinya, nggak apa-apa. File ini saja yang dikirimkan ke AMSIS-nya. Kalau animasi 1 kirim ke room animasi 1. Kalau animasi 2 kirim ke room animasi 2. 3 ke 3. Sesuaikan dengan projectnya. Jangan sama semuanya loh ya. Karena setiap tugas beda pengerjaannya. Itu cara mengumpulkan, salah satu cara mengumpulkan scratch kalau kamu kesulitan. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu tugasnya sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Halo? Tidak, Mister. Cukup ya untuk yang tugas ya. Silakan dikumpulkan. Ya kalau misalnya jadi banyak, jadi numpuk, ya salah sendiri. Kenapa tugasnya ditunda-tunda pengerjaannya? Yang berikutnya ini juga sama. Saya kalau nggak salah sudah share ini minggu lalu, Sabtu lalu. Tapi sampai sekarang masih aja ada yang belum mengerjakan. Padahal cuman mengisi Google Form saja angket. Ini kelas 5B ya. Nomor absen 1 udah, 2, 3, 4. Nomor 5 siapa ya? Kendot kalau nggak salah Mister. Oh iya. Kenzi, kamu jadinya Ini yang kan Excel pakai- atau PowerPoint, Kenzi? Aku yang PowerPoint, Mister. Hapus yang Excel ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 siapa nomor absen 12? Aduh, Mister. 12, Edu belum ngisi Mana Mister? belum ngisi Google Form. Cari di grup WA atau tanya Mr. Satya, linknya yang mana. Ini Mr. Agung nggak tahu kamu bikin apa. 12, 13, 14 siapa? Marvel. Marvel juga belum mengisi Google Form-nya. Jadi saya nggak tahu kamu akan ikut kerja proyek kolaborasinya atau enggak. 18 siapa 18? Afi juga belum ngerjain Afi, belum ngisi Google Form-nya Afi. Coba tanya Mr. Satya kalau misalnya susah nyari di grup, minta supaya Japri dikirim linknya lagi. Saya tunggu sampai nanti siang. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 siapa? Bajoy juga belum mengerjakan ini. Jadi saya nggak tahu akan pakai apa saja.
Nah, oke. Ini ya, saya akan saya harap sampai siang ini, saya tunggu sampai siang nanti jam 12 kamu sudah mengisi Google Form-nya supaya saya tahu siapa yang pakai Microsoft Word, siapa yang pakai Excel, siapa yang pakai Paint, siapa yang pakai PowerPoint. Ya. Nah, hanya ada satu, Lukas. Lukas itu pakai Excel, nggak apa-apa sih. Saya akan share ini dulu. Ini udah diinformasikan saat kita kolaborasi ya, sosialisasi. Bahwasanya kamu itu temanya adalah I'm storyteller. Ya. Jadi kalian akan membuat sebuah storytelling tentang Indonesian history, ya. Nah, saya tidak akan bahas keseluruhan, tapi lebih ke TIK sebagai multimedianya. Ya, sebagai multimedia untuk bisa menunjang storytelling tersebut atau mempersiapkan kalian mengerjakan storytelling tersebut. Nah, kolaborasi mata pelajaran dan proyek. Jadi TIK ini, satu proyek khusus TIK ini, itu akan mendapatkan 3 nilai. Nilai dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan TIK. Ngapain sih kalian bercerita dalam bentuk tulisan? Bercerita atau storytelling live di Zoom sesuai jadwal nanti. Yang kedua, bercerita dengan tema sejarah penjajahan di Indonesia melalui tokoh pahlawan yang sudah ditentukan masing-masing. Sudah ditentukan masing-masing, betul? Saya silakan ketik di chat siapa tokoh pahlawan yang kalian buat. Saya mau tahu, ketik di chat. Nah, yang ketiga adalah teks cerita ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris seimbang dalam penulisan. Bebas memilih jenis multimedia yang dikuasai untuk menulis seperti PowerPoint, Word, Excel, dan sebagainya. Ya, sebentar. Oke, Bung Tomo, Ki Hajar Dewantara, Pangeran Diponegoro, Kartini, Sultan Hasanuddin. Ini dipilihin atau kamu bebas memilih? Bebas memilih. Oke, good. Bagus. Kalau bebas ya. Sama seperti Mr. Agung juga, kamu bebas menggunakan aplikasi yang kamu bisa. Oke. Nah, saya dari sini dulu awalnya, lalu saya akan bercerita tentang apa yang harus kalian siapkan sesuai dengan aplikasi yang sudah kalian pilih. Yang pertama adalah Paint. Saya akan yang pakai Paint itu di sini ada Deta, Putri, Deta dan Putri. Karena Putri nggak ikut, di sini ada Deta. Deta, kalau kamu memang mau pakai Paint, perhatikan yang akan Mr. Agung nilai di sini. Ya, yang pertama adalah paste from atau memasukkan gambar ke dalam Paint. 3 gambar, harus 3 gambar kan? Gambar ini boleh dari Google. Yang pertama adalah tokoh pahlawannya, gambar tokoh pahlawannya. Yang kedua, pulau dari mana tokoh pahlawan tersebut berada. Yang ketiga adalah ikonik dari pulau atau dari daerah tokoh pahlawan tersebut. Jadi ada 3 gambar yang harus ada di Paint. Yang kedua adalah tools. Tools itu apa? Saya buka Paint-nya. Tools itu ini. Ada 6 buah tools di sini. Tapi untuk eraser, pick color dan magnifier ini tidak perlu karena Mr. Agung tidak bisa melihat dari file yang kamu kirimkan, tapi setidaknya ada pakai pensil, ada pakai fill with color, dan pasti pakai teks. Kenapa pasti pakai teks? Karena kamu harus bercerita dalam bentuk tulisan. Ini 3 ini harus digunakan. Lalu apalagi kita lihat lagi di sini. Shapes. Shapes itu apa? Shapes itu ini.
Silakan kamu gunakan shape yang ada di sini semaksimal mungkin, ya. Jadi walaupun gambarnya dari Google, ya kamu mau kasih bingkai gambarnya supaya bagus pakai shape, silakan. Tapi ini pasti akan saya nilai. Pakai shape enggak, seberapa banyak, seberapa rumit, begitu ya. Nah, seperti itu. Lalu color, pewarnaannya harus gradasi. Jadi jangan backgroundnya putih, harus banyak. Anggap aja kamu bikin poster. Lalu kamu bikin kreativitas. Ya, kreativitasnya seperti apa? Kesesuaian dengan tema. Ya. Itu harus sesuai dengan tema. Nah, pertanyaannya adalah, Mr. Agung boleh enggak? Ini kan layar Paint. Boleh enggak? Satu layar ini saya hanya ada satu gambar pahlawan lalu dengan tulisannya. Berarti tulisannya besar-besar. Boleh. Dikasih nama aja. Nama tokohnya. Nanti satu file lagi hanya gambar pulaunya dengan ceritanya saja. Boleh dihias juga. Lalu satu file lagi ikonik daerah tersebut, foto ikoniknya dan ceritanya. Silahkan. Mau mengumpulkan satu file jadi satu boleh. Mau 3 file terpisah juga boleh. Saya tidak melarang. Silahkan saja. Ya. Itu untuk yang Paint. Nah, silakan. Nanti kalau Mr. Agung sempat, Mr. Agung akan buatkan lagi Google Form. Apabila setelah Mr. Agung jelaskan sekarang dan ternyata, aduh, saya mau pakai yang mau ganti aplikasi, silakan. Saya tidak keberatan. Sebelum memulai. Tapi kalau sudah mulai, lanjutkan saja. Yang kedua, menggunakan Microsoft Word. Yang pakai Microsoft Word itu adalah Janice, Keisha, 5B ya betul ya? Keisha Wilhelmina, Lionel Rico Budidaya, lalu Marudut, Nicole Haas Christian. Sudah, itu saja rencananya. Lalu bagaimana kalau yang pakai Microsoft Word penilaiannya? Ini dia. Yang dinilai adalah format font. Format font itu sama di Excel, di PowerPoint, di Word sama. Di sini penggunaan merubah jenis tulisan, ukuran tulisan, lalu font style, bold, italic, underline, warna tulisan itu dinilai. Ya. Nggak harus warna-warni, yang penting judulnya warnanya biru, isinya warnanya hijau, itu sudah mewakili. Lalu insert picture, sama seperti di Paint. Insert picture-nya 3 gambar. Boleh dari Google. Ambillah gambarnya dari Google yang sama dengan yang dibuat di SBDP. Lalu format paragraf di sini. Nah, silahkan. Lalu ada border and shading. Nah, border and shading itu adanya di desain. Oh, di mana ya? Saya buka di sini aja ya, sebentar. Saya buka di Word, misalnya ini. Border and shading itu adanya di desain di page border. Nah, kita bisa memberikan bingkai tulisannya. Contoh ya. Tuh. Kita bisa kasih warna juga kok. Misalnya warnanya merah. Lalu ininya diganti. Nah, seperti ini. Ya. Terus, di sini ya tadi ya. Warnanya merah misalnya. Tuh berubah. Jadi bisa diganti. Ini page border kamu harus pakai. Latar belakangnya mau diwarnain juga boleh. Silahkan. Supaya menarik. Lalu teks. Teks itu yang ditulis. Ya. Yang ditulis huruf besar, huruf kecil, tanda baca itu dinilai. Kreativitas kalian dan kesesuaian dengan tema itu dinilai. Sama. Mau 1 halaman saja boleh. Mau jadi 3 halaman boleh. Tergantung kebutuhan. Kertasnya mau potret boleh, mau landscape juga boleh. Ya, bebas. Lalu yang pakai Excel. Mana Excel? Oh, ini dia, Excel.
Yang pakai Excel itu ada tadi. Udah ya? Saya belum jelasin ya. Excel itu Lukas, hanya Lukas saja. Jadi kalau mau pakai Excel Lukas sama seperti di Word. Format font dinilai, memasukkan gambar 3 dinilai, lalu teksnya seperti apa, tulisannya, kreativitasnya, dan kesesuaian dengan tema. Dan yang paling banyak itu adalah menggunakan PowerPoint. Ini kriteria penilaian kalau pakai PowerPoint. Format font saya nilai, saya lihat. Dia bisa nggak merubah jenis tulisan, ukuran tulisan, dan lain-lain yang ada di sini. Lalu memasukkan gambar, juga sama. Lalu format paragraf ini, ya. Lalu ada, kalau di PowerPoint ada slide transisi dan custom animation, itu saya nilai. Lalu ada kreativitas, ya sama, semuanya ada nilai kreativitas. Ada nilai kesesuaian dengan tema, dan ini kemungkinannya akan dikumpulkan 2 file. File PowerPoint dan file video. Maksudnya gimana Mr. Agung? Ngerjainnya mah tetap satu PowerPoint, tapi nanti yang satunya diekspor supaya menjadi sebuah video. Pertanyaan saya mau tanya, apakah PowerPoint-nya itu pekerjaan TIK dengan pelajaran yang lain digabung jadi satu file? Wali kelasnya gimana memberitahunya? Digabung, Mister. Digabung ya. Nah, TIK disimpan di awal slide atau di akhir slide? Awal. Di? Awal. Oke, betul. Berarti sama seperti kelas 5A. Silahkan, TIK disimpan di awal. Nah, kalau yang sudah mengerjakan dengan PowerPoint berarti kan tinggal lanjut. Tapi yang mengerjakannya pakai Word atau Excel atau Paint, bagaimana memindahkan atau memasukkan pekerjaan kita yang di luar PowerPoint ke PowerPoint. Kalau kamu nggak tahu, silahkan bertanya sama saya. Nanti saya akan kasih contoh bagaimana memasukkan pekerjaan yang di Paint atau yang di Excel atau yang di Word ke dalam PowerPoint. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada Ubi aja. Dan untuk yang PowerPoint mana sih itu yang tombolnya format paragraf? Format paragraf ini, format paragraf. Oh. Ya, silakan digunakan itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Hari ini saya hanya akan sosialisasi seperti itu. Coba boleh kasih reaction ini bagi yang sudah mulai mengerjakan proyek kolaborasinya. Oke. Siap. Berarti sudah mulai. Nah, tolong disimak baik-baik. Hari Jumat, kalau bisa sih hari Kamis ya, atau selambat-lambatnya Jumat sebelum pelajaran TIK, kamu sudah mengumpulkan file kolaborasinya walaupun belum selesai, dikumpulkan saja. Nanti Mr. Agung Jumat depan akan mempresentasikan pekerjaan kamu. Kita akan lihat sama-sama apa yang kekurangannya bagaimana, dan kamu masih bisa merevisi kembali. Nanti kalau mau direvisi tinggal dihapus lalu masukkan file yang baru yang sudah diperbaiki. Itu seperti itu. Jadi yang sudah memulai silahkan lanjutkan ya. Tadi saya sudah kasih lihat
kriteria penilaiannya. Apa yang harus ada, kamu kerjakan. Kalau yang kemarin sudah mulai mengerjakan dan ada yang belum, kamu tinggal tambahkan. Ada yang tidak bisa, silahkan bertanya ke Mr. Agung. Saran saya bertanyalah di jam kerja. Dari jam 8 sampai jam 15 sore. Nanti Mr. Agung kalau nggak lagi Zoom, Mr. Agung pandu bagaimana caranya. Ya, jadi jangan sampai gara-gara, aduh, saya nggak bisa page border, saya mau ganti pakai aplikasi yang lain. Padahal kamu sudah bikin mau selesai. Padahal cuma gara-gara satu aja ditanya aja. Nanti saya bisa video call atau telepon WA atau dibukakan link Zoom atau Google Meet untuk mencoba. Begitu ya. Nah, kenapa minggu depan harus ada? Takutnya kalau kamu share screen ada yang join Zoom-nya kayak Steven itu kan pakai handphone gitu ya. Nanti kesulitan untuk share screen. Nah, nanti Mr. Agung yang share screen kan dari sini. Ini pekerjaannya. Steven betul. Nah, TIK-nya di mana gitu kan. Lalu yang lainnya bagaimana supaya berkesinambungan. Ya, kecuali yang gambar untuk yang alat untuk storytelling itu nggak perlu, Mr. Agung nggak perlu tahu. Tapi yang filenya itu yang Mr. Agung harus tahu. Karena nanti akan diserahkan juga ke guru bahasa Indonesia dan guru bahasa Inggris untuk dikoreksi bersama-sama. Ada yang tanyakan dulu nggak? Kalau nggak ada, kita selesai aja sampai sini aja, nggak usah lama-lama. Untuk proyek kolaborasinya. Tidak ada, Mister. Jen mau bertanya? Enggak, Mister. Cukup. Oke. Lionel? Enggak, Mister. Oke. Nanti oh iya, ini di foto aja dulu nih. Siapa tahu perlu. Ini yang pakai paint, silakan yang pakai paint di foto, nggak usah ditulis lama. Di foto atau di screenshot. Nah, nanti juga saya akan kirim di MCs-nya untuk penilaiannya seperti apa. Lalu ini untuk yang Microsoft Word, di foto aja atau di screenshot. Lalu ini yang pakai Excel. Dan yang terakhir ini yang pakai PowerPoint. Sudah? Oke. Ya, kalian boleh merdeka memilih aplikasi dan cara mengerjakannya. Kalau pakai PowerPoint, Mister, boleh nggak? Saya mengerjakannya lebih dari 1 slide. Boleh. Sama seperti Paint. 1 slide hanya menjelaskan tokoh pahlawannya saja. Boleh. 1 slide menjelaskan tentang pulaunya saja misalnya. 1 slide menjelaskan tentang ikoniknya saja. Boleh. Word sama Excel juga sama. Silahkan. Ya. Kalian bebas mau bagaimana cara mengerjakannya. Keluarkan semua kemampuan kamu menggunakan aplikasi tersebut. Mister. Ya, Nel? Format paragraf tuh yang center, left, dan right itu kan? Format paragraf kamu pakai apa? Word. Word. Oke. Format paragraf itu ada di home. Di sini nih. Nah, jadi kalau kamu bercerita bagaimana cara kamu mempertunjukkan kalau kamu itu bisa pakai format paragraf, misalnya di sini ada numbering. Ya kamu masukkan aja bagaimana bercerita tentang numbering. Misalnya kalau kamu tentang pahlawan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu punya anak 3 misalnya. Kamu cerita. Anak yang pertama siapa? Nah, ini pakai ini. Yang kedua siapa? Yang ketiga siapa? Misalnya. Begitu. Atau ya kamu lihat dari cerita yang kamu buat itu apa yang bisa dipakai border atau numbering ini. Ada selain center, left, right, just TV. Di sini juga kamu bisa mungkin pakai warna shading di sini. Ya kan? Nah, tuh.
Bisa, terserah kamu. Ini yang ada paragraf di sini. Ya. Jelas, Nael? Jelas, Mister. Nah, oke. Mister, Iya kok. saya mau tanya yang video buat PowerPoint itu masuknya apa ya? Oh, file video. Ya, Nah, itu nanti Mr. Agung lihat dulu. Tadinya awalnya Mr. Agung pikir filenya TIK itu sendiri. Tapi kalau gabung dengan yang lain, nah tadinya itu, ini kan file sebentar ya. Saya share lagi. Ini kan file PowerPoint, betul nggak? Nah, nanti yang dikumpulkan adalah file PowerPoint. Caranya gimana kan sama. Kalau kamu ngerjakan PowerPoint kan di save. Lalu kamu simpan, misalnya Mr. Agung mau di sini, kelas 5. Nah, nama filenya, nama kamu, terus spasi 5B, lalu spasi nomor absen, misalnya nomor 2, lalu spasinya adalah kolaborasi. Nah, file ini save as type-nya adalah PowerPoint. Biasanya seperti ini. Ini yang dikumpulkan. Ya, file yang seperti itu. Tapi yang maksudnya video adalah karena kita multimedia dan ada satu tujuannya, kalian harus mempromosikan melalui media sosial kamu. Nah, kalau PowerPoint itu nggak bisa. Ya kan? Dibikin status. Kecuali file gambar dan file video. Nah, kalau PowerPoint masih bisa. Kalau kita file save as type-nya diganti jadi JPEG atau PNG, ini filenya nanti jadi bentuknya foto-foto. Nah, ini bisa dijadikan status WA gitu. Nah, kalau yang video, ini PowerPoint yang kita buat bisa dijadikan video. Ya, bukan di save as tapi di export. Nah, nanti di sini ada create a video. Nanti filenya jadinya bukan PowerPoint. Jadi kalau kamu sudah create a video, nanti waktu di double klik itu sama seperti kita menonton film gitu ya. Tampilannya bukan PowerPoint munculnya, tapi bisa jadi aplikasi pemutar video. Itu maksudnya, tapi abaikan saja dulu. Nanti kalau memang bisa dijadikan video, itu semuanya PowerPoint yang gabungan itu dijadikan file video. Jadi nggak bikin video sendiri ya kok ya. Maksudnya seperti itu kok. Oke, makasih Mister. Nah, untuk sementara ini mah tetap aja file PowerPoint-nya dulu. Mister, Ya, Van? file TIK itu yang mana Mister? File apa? File TIK itu yang mana Mister? Kan tadi di Mr. Agung kan tanya, untuk kolaborasi yang ini. Nah, apakah PowerPoint-nya TIK itu satu file sendiri atau digabung dengan kolaborasi secara keseluruhannya, Stefan? Jadi gabung Mister. Loh. Kalau katanya digabung. Jadi kalau digabung ya nggak ada file khusus TIK. Kalian mengerjakannya satu. Yang dikumpulkan ke wali kelas dengan yang ke TIK itu sama saja. Sekarang pertanyaannya digabung atau dipisah? Kelas 5B. Ya sudah, kalau digabung mah kalian mengerjakannya di file sama dengan si wali kelas. Tapi kalau kamu pakainya Paint, berarti kan terpisah kan? Karena kan yang digabung kan bikinnya pakai PowerPoint misalnya. Nah, kamu pakainya Paint atau Word atau Excel. Nah, itu kalau bisa dimasukkan ke PowerPoint-nya supaya nanti waktu dikumpulkannya tetap satu ke wali kelasnya. Ada pengerjaan TIK-nya ada. Tapi kalau yang ke Mr. Agung berarti kalau yang pakai Word ya file Word-nya yang dikumpulin. Kalau pakai Excel ya file Excel-nya yang dikumpulin. Kalau pakai Paint, file Paint-nya yang dikumpulin.
Gitu, Stephen. Oh, oke, Mister. Nah, ada lagi? Sudah cukup jelas? Edu, ada yang mau ditanyakan? Ya, Mister. Oke, kalau nggak ada, Mr. Agung akhiri aja ya. Supaya bagi kalian yang belum mengerjakan tugasnya masih ada waktu. Kalau tinggal kumpulin, segera kumpulin, jangan ditunda-tunda. Ya, sampai jumpa minggu depan. Nanti Mr. Agung di hari Rabu akan mengingatkan, atau di hari Kamis kalau sudah mulai mengerjakan proyek kolaborasinya, tetap dikumpulkan ke room TIK, ke room yang sekarang ini, yang ada link Zoom-nya. Nanti siang link Zoom-nya akan hilang, isinya jadi link rekaman Zoom. Nah, dikumpulkannya di situ ya. Di sini nih, sorry. Saya share lagi. Nah, nanti dikumpulkannya di tugas, itu kan nanti ada multimedia. Nama pelajarannya adalah multimedia, judulnya TIK Kolaborasi Tengah Semester 2. Nah, kumpulkan saja di sini. Jelas ya? Seperti itu, supaya minggu depan kita bisa presentasikan satu persatu pekerjaan kalian. Saya akan kasih komentar. Kalau harus diperbaiki, silakan diperbaiki. Kalau misalnya ada yang sudah cukup bagus, ya sudah bagus gitu ya. Silakan dikumpulkan ke sini. Terima kasih semuanya. Pesan saya, tugas yang belum segera dikerjakan dan dikumpulkan. Lalu kolaborasinya sudah mulai dicicil. Jaga kesehatan, yang penting. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, Mr. Agung akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Tugas file kolaborasinya harus sudah masuk ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Dadah. Dadah. Bye.